Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung semester dan siap-siap untuk penilaian akhir semester IPA. Ini ada sedikit materi yang ingin Ustazah sampaikan di bab akhir dari semester ini yang belum sempat tersampaikan. Sebenarnya pembahasannya cukup panjang, cuma karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi Ustazah hanya memperkenalkan saja. Jadi insya Allah nanti di jenjang berikutnya atau mungkin di semester depan kita akan belajar lebih dalam lagi jika ada waktunya. Jika tidak, ya masuk ke bab berikutnya. Baik, kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suhu pemuaian dan kalor. Suhu, apa sih suhu? Suhu atau temperatur adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Sedang apa itu termometer? Pastinya adalah alat untuk mengukur derajat panas atau dinginnya suatu benda. Lalu ada istilah yang disebut dengan sifat termometrik. Sifat termometrik adalah sifat zat yang diukur untuk menyatakan suhu. Nah, ini termometer yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Apakah hanya ini saja? Tentu tidak. Ada beberapa termometer yang akan kita pelajari di sini. Termometer sebagai pengukur suhu suatu zat atau benda. Nah, bagian-bagian termometer secara umum setiap termometer ada bagian-bagian ini. Yang pertama ada reservoir ya, yang menjadi tumpuan dari zat yang akan memuai seiring dengan suhu panas atau tidaknya suatu benda. Lalu ada saat suhu meningkat, permukaan zat cair akan naik atau memuai dan sebaliknya. Nah, ini yang merah-merah adalah zat cairnya. Jika termometer tersebut terbuat dari zat cair. Ya. Jadi yang merah-merah ini atau cairan ini akan naik ketika suhunya panas dan akan turun ketika suhunya turun juga. Ini yang garis-garis adalah skala suhu atau yang menjadi patokan kita untuk melihat berapa besar dari suhu benda tersebut. Lalu ini pipa kapiler, pipa di mana tempat cairan tersebut berada. Skala termometer. Skala termometer ada termometer Celcius, ada termometer Reaumur, ada termometer Fahrenheit. Atau disingkat Celcius disingkat dengan C, Reaumur disingkat dengan R, Fahrenheit disingkat dengan F. Nah, bahan termometer terbuat dari ada zat cair, ada zat padat, juga ada zat gas. Nah, untuk zat cair contohnya termometer klinis atau yang sering dipakai untuk mengukur suhu tubuh manusia. Nah, untuk termometer klinis ini dia suhu terendah adalah 35 derajat Celcius dan suhu tertingginya adalah 42 derajat Celcius. Kenapa? Karena suhu tubuh manusia tidak pernah lebih rendah dari 35 derajat ya suhu tubuh manusia ya. Sedangkan ketika dia panas walaupun sedang sakit tidak pernah melebihi 42 derajat. Kalau teman-teman pernah merasakan demam sampai 40 derajat itu aja badannya udah gak enak. Apalagi kalau sampai 42. Lalu yang kedua adalah termometer Six Bellani. Penampakannya seperti ini. Di dalamnya juga ada zat cair yang bekerja
memuai ketika suhunya panas. Lalu yang berikutnya termometer ruang. Nah, ini mungkin teman-teman akan sering melihat di ruang-ruang rumah sakit atau ruang kantor ya. Biasanya ada yang cairannya berwarna merah. Kalau warnanya merah itu dia kemungkinan besar adalah air raksa. Cuma ada juga yang warnanya silver atau perak, itu dia cairan logam yang ada di dalamnya. Sama-sama akan memuai ketika suhunya naik atau lebih panas. Lalu yang berikutnya terakhir termometer laboratorium. Bentuknya mirip seperti termometer klinis, ya, hanya saja lebih ramping dan lebih panjang. Biasanya digunakan untuk mengukur cairan ketika dipanaskan, butuh suhu berapa derajat. Nah, itu menggunakan termometer laboratorium. Lalu kelebihan dan kekurangan dari termometer berbahan zat cair. Kok cat cair ya? Berbahan zat cair. Untuk air raksa, kelebihannya adalah mudah dilihat, pemuaian teratur, tidak membasahi dinding kaca. Maksudnya ketika naik ataupun turun, tidak ada bercak-bercak di pinggiran kacanya sehingga mengganggu dalam proses pembacaan skala termometer. Jangkauan suhunya dari minus 39 sampai 357 derajat Celcius untuk air raksa. Kekurangannya mahal, tidak dapat mengukur suhu sangat rendah di bawah min 39, merupakan bahan beracun. Untuk alkohol, bila cairannya adalah cairan alkohol, kelebihannya harganya murah, lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Titik bekunya rendah yaitu minus 112 derajat Celcius. Titik kerugiannya, titik didihnya rendah yaitu 78 derajat Celcius. Jadi jangan coba-coba kamu ketika memasak air mendidih yang suhunya minimal 100 derajat Celcius ya. Lalu kamu mengukur dengan termometer yang bahannya dari alkohol. Bisa pecah nanti. Tidak berwarna, sulit dilihat, membasahi dinding kaca. Bahan termometer yang berikutnya adalah zat padat. Untuk termometer yang bahannya padat, contohnya termometer bimetal. Nah, bentuknya seperti kompas ya. Seperti kompas, tidak ada cairan di sini, tapi dia hanya terdiri dari jarum yang menunjukkan skala atau jarum yang akan bergerak ketika suhunya naik. Lalu termometer hambatan. Ini contohnya termometer hambatan yang dibuat berdasarkan perubahan hambatan logam. Biasanya digunakan untuk mengukur logam yang sedang dibakar sangat panas. Jadi mungkin untuk pembuatan suatu apalah itu dia butuh memanaskan logam dalam suhu sekian derajat Celcius gitu ya. Lalu termokopel. Termokopel bentuknya seperti ini. Lalu bahan termometer yang berikutnya adalah gas. Contohnya termometer gas. Bentuknya seperti ini, mirip seperti yang berbahan dasar zat padat. Bahan termometer yang berikutnya adalah termometer optis. Contohnya pirometer. Pirometer ya, bentuknya seperti alat tes suhu yang sering ditembakkan ke kita. Bentuknya pirometer, hanya dia bukan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Lalu yang kedua, termometer inframerah. Ya. Membandingkan skala Celcius dengan skala lain. Nah, tadi kan kita sudah mengenal ada skala termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit. Ada lagi satu skala atau satu termometer namanya termometer Kelvin. Ya, Celcius C, Reaumur R, Fahrenheit F, Kelvin K. Bedanya apa? Perbedaannya kalau Celcius titik bekunya atau
derajat terendahnya berada di 0 derajat Celcius. Tertingginya 100 derajat Celcius. Lalu untuk termometer Reaumur terendahnya 0, tingginya 80 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya ketika suatu benda yang suhunya lebih dari lebih dari 100 misalnya atau 90 misalnya. Ketika kita mengukur pakai Celcius masih terukur, tapi ketika mengukur dengan Reaumur sulit terukur. Lalu Fahrenheit skalanya dia titik terendahnya 32 derajat Fahrenheit, tertingginya 212 derajat Fahrenheit. Ya. Sorry, maksud Ustazah yang Reaumur ini bukan tidak bisa terukur ketika suhunya 90 derajat Celcius, hanya saja butuh dikonversi ya. Mungkin hasil ukurannya akan beda di sini dan butuh dikonversi lagi. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengkonversi dari Reaumur ke Celcius dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ini Kelvin. Kelvin suhu terendahnya 273 derajat Kelvin, tertingginya 373 derajat Kelvin. Nah, ini yang terpenting, ada perbandingan di sini, yaitu untuk Celcius perbandingannya 5 skalanya, untuk Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Ini akan menjadi patokan ketika kita ingin merubah dari skala Celcius ke yang lainnya, atau mungkin skala Reaumur ke yang lainnya, atau mungkin Fahrenheit ke yang lainnya, atau mungkin Kelvin ke yang lainnya. Jadi kita patokannya pakai patokan skala ini. Contoh, ini contoh contoh formulasi yang bisa digunakan ketika kamu ingin merubah skala. Contoh dari suhu skala Celcius ke Reaumur, bagaimana caranya? Banyak banget rumusnya, ngapalnya pusing. Nah, kamu cukup berpatokan dengan skala umum ini, CRF 549. Yang untuk Fahrenheit ditambahkan 32. Nanti saya terangkan apa maksudnya. Berarti C adalah angkanya 5, R adalah skalanya 4, F skalanya 9, ditambah 32 hasil akhirnya. Contohnya Celcius ke Reaumur, berarti C ke R. Maka kita lihat dulu R-nya berapa skalanya? 4, ya kan? Lalu Celciusnya 5. Berarti 4/5 dikali derajat Celcius, ya. Karena yang ditanyakan kan asalnya dari Celcius. Lalu jika dari C ke F, maka yang kita lihat yang ditaruh di pembilangnya adalah F. F-nya 9. 9 ke F. Ya, 9 ke Celcius. 9/5 Celcius ke F kan. F-nya 9, 9/5 dikali Celcius ditambahkan 32. Jadinya kayak gini. Terus kalau Celcius ke Kelvin, nah khusus Celcius ke Kelvin tidak ada rumus di sini, tapi langsung saja ditambahkan dengan 273. Ya. Lalu contohnya jika dari F ke C, Fahrenheit ke Celcius, Fahrenheit ke Celcius, berarti C dulu yang kita lihat. C-nya perbandingannya 5. 5/9 dikali Fahrenheit dikali, kalau dibalik berarti F dikurangi 32. Dan seterusnya ya. Kamu bisa menggunakan ini untuk mengkonversi mengkonversi skala ya. Silakan kamu latihan sendiri. Lalu proses pemuaian zat padat, cair dan gas. Untuk zat padat, contohnya ketika ada celah di rel kereta api. Apa sih fungsinya? Biar kenapa? Supaya ketika rel kereta api ini memuai, ada ruang untuk dia memuai. Kalau rel kereta api ini tidak diberi ruang, maka apa yang terjadi? Rel kereta apinya akan bengkok. Udah sering ya belajar seperti ini di SD. Lalu zat cair ketika air mendidih, zat gas ketika sebuah botol dipasang balon yang masih mengepes, lalu di bawahnya taruh air panas. Nah, air panas ini karena air panas, dia menyebabkan udara yang ada di dalam botol menjadi memuai. Ketika udara di dalam botol memuai, masuklah dia berusaha untuk keluar dari botol tersebut. Namun karena ditutup oleh balon, maka masuklah udara tersebut ke dalam balon sehingga balon menjadi mengembang. Prinsip pemuaian dalam teknologi. Contohnya kereta api, apalagi kabel listrik ya. Kabel listrik. Udah pernah belajar ya SD.
Lalu mengeling plat logam. Jadi maksudnya ingin menggabungkan dua plat logam. Ini dianggap yang warna coklat ini adalah plat logam, ingin gabungkan dua plat logam dengan sebuah paku ya. Paku yang disatukan seperti ini diketok lama-lama apa namanya? Plat logamnya akan tertutup dengan apa logam tersebut. Bimetal dan kegunaannya. Contohnya saklar termal untuk bel listrik, termostat bimetal untuk setrika listrik, termometer bimetal, dan lampu tanda arah atau lampu sen. Jadi lampu sen juga termasuk konsep pemuaian. Bagaimana detailnya? Silahkan kamu baca di buku. Kalor. Apa itu kalor? Dulu kita SD mengenal kalor itu adalah panas. Nah, semakin kamu naik jenjangnya, maka akan semakin tambah pengetahuannya. Ternyata kalor bukan sekedar panas, tapi ukuran banyaknya panas yang mengalir. Jadi ukuran, kalau berbicara ukuran berarti menunjuk sebuah angka yang menjadi hasil pengukuran dari sebuah panas. Itu dinamakan kalor atau ukuran banyaknya panas yang mengalir disebut kalor. Suhu, apa itu suhu? Ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, istilah kalor berasal dari kalorik, diperkenalkan pertama kali oleh Antoine Laurent Lavoisier, 1743-1794. 1 kalori sama dengan 4,2 joule ya. Masih ingat ya, kita waktu belajar energi. Lalu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat pada massa dan kalor jenis ya. Nah, di sini kalor jenis ada satu rumus yang ingin saya perkenalkan. Silakan dihafalkan rumus ini. Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan M dikali maksudnya dikali C dikali delta T. Apa sih delta, Ustazah? Delta itu kalau dalam matematika adalah selisih ya. Selisih. Apa itu Q? Q adalah kalor atau kita pengen mengukur berapa besar sih banyaknya panas yang terjadi terhadap suatu peristiwa pemuaian. Dilambangkan dengan Q, satuannya joule. M, apa itu M? Massa benda, satuannya kilo. C, apa itu C? Kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Kelvin. Delta T, apa itu? Perubahan suhu atau derajat Kelvin. Nah, jadi nanti di sini ketika kamu menemukan soal, karena satuannya Kelvin, berarti kamu konversikan dulu suhunya ke dalam Kelvin. Pengaruh kalor terhadap perubahan suhu yang kedua dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Nah, sering belajar ya kalau ini ya. Ustazah lewat saja. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video singkat ini. Semoga bermanfaat untuk persiapan kalian menuju PAS. Silakan disimak baik-baik. Jika ingin lebih paham, silakan diulang lagi. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, boleh japri ke Ustazah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik subscribe and like ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, capek dah. Jadi kan